teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Di kesempatan kali ini, di sore yang cerah ini, saya akan mewawancarai sebuah perusahaan yang bergerak di digital marketing. Jadi saya sudah bersama dengan Kak Gita. Halo. Ini ya guys, Kak Gita itu sebagai supervisor di perusahaan. Coba kita tanya-tanya dulu lah ya. Jadi Kak Gita itu ini aja lah Kak. Nama PT-nya apa? Oke, untuk saat ini saya sebagai supervisor dari salah satu perusahaan digital marketing yaitu PT MSN. Kami bergerak dalam bidang sales kebetulan dan menjual produk gitu, Mas Arif. Dan produk yang kita jual ini produk herbal kebetulan seperti itu. Produk herbalnya misal kayak apa aja? Oke, kalau mungkin nanti boleh tahu itu ada susu etawalin. Ini susu dari susu kambing etawa, ada susu etawaku platinum, ada madu zimuno. Nah, karena semuanya ini dari produk herbal ya, dan isu yang kita akan ini isu kesehatan. Jadi ini susunya untuk nyeri sendi, terus untuk pernafasan, pencernaan, dan untuk kesehatan lah gitu. Itu segmentasi pasarnya yang kayak susu etawa tadi itu kebanyakan buat orang tua kah? Kebetulan iya, karena isu kita ngangkat dari isu nyeri sendi, jadi segmen pasar kita itu orang tua gitu. Lebih tepatnya mungkin di usia 50 tahun ke atas gitu. Cuman untuk di bawah 50 tahun juga bisa konsumsi kayak gitu. Karena juga bisa untuk asam urat dan bisa untuk lambung dan pencernaan juga bagus gitu. Ini PT-nya udah bergerak berapa tahun Kak? Untuk PT MSN sendiri itu sudah bergerak sekitar 2-3 tahun terakhir ini, dan alhamdulillah juga kami juga sudah mencapai omset 1M gitu Mas, alhamdulillah gitu. Oke, untuk selanjutnya langsung ke pertanyaan ya Kak. Oke. Jenis teknologi informasi komunikasi yang digunakan di perusahaan tuh apa sih Kak? Kalau teknologi informasi komunikasi kan sangat banyak ya, Mas ya. Cuman untuk saat ini yang sangat sedang kita buat itu kan sudah sering kita tuh pakai Google ya, jelas ya. Google Spreadsheet, terus Google Sheet, terus ada Google Doc, Drive, itu kan udah melekat banget ya gitu. Nah untuk selain itu sih untuk aplikasi sendiri, karena kan untuk PT MSN sendiri kan bergabung dalam satu ekosistem ya Mas ya, yaitu Ethos Kreatif. Nah ini kita sebagai partnernya itu diberikan atau dibuatkan salah satu aplikasi untuk memudahkan penginputan, karena kita dalam sistem penjualan ya, tentunya itu yang kita sistemasi itu adalah data penjualan, data penjualan dari daily sales kayak gitu, itu dari di spreadsheet. Kemudian juga ada tadi yang saya sempat sebut tadi, kita dibuatkan aplikasi itu adalah namanya Edis, itu untuk keperluan penginputan data orderan. Kalau misalkan selama ini kan mungkin ini kan kita melalui Facebook ya Mas ya, dari iklan, terus ada dari marketplace, terus ada juga dari WhatsApp dan segala macam. Ini itu kan butuh untuk input order ya. Nah ini ada salah satu aplikasi yang itu sangat berkaitan sekali dengan teknologi informasi komunikasi yang sangat memudahkan perusahaan ini untuk secara operasional ini tetap dapat berjalan kayak gitu Mas Arif. Iya. Tapi dia kayak ada akun sosmednya gitu nggak? Untuk Edis ini ya, untuk Edis sendiri kan ini kan aplikasi buatan ya Mas ya. Jadi dia ini bukan suatu aplikasi seperti WhatsApp gitu, tapi aplikasi ini berbentuk APK yang dirintis sendiri dari ekosistem kami di Ethos ini. Itu untuk penginputan orderan kami saja. Jadi ini nggak bisa diakses oleh umum kayak gitu. Jadi benar-benar aksesnya secara sistemasi ini kita buat secara internal dan tidak bisa diakses orang luar ya, tidak bisa gitu. Jadi tentunya ini bukan sosmed ya bentuknya, tapi dalam bentuk aplikasi yang dirancang untuk membantu penginputan data penjualan seperti itu. Jadi dia kalau dicari di Play Store, App Store nggak ada, iya nggak ada. Seperti itu Mas Arif. Ya, terus lanjut ya Mbak. Oke. Ada nggak langkah-langkah yang ini diambil sama perusahaan buat kayak meng-secure idenya lah, kayak apa?
keamanannya gitu. Oke, kalau keamanan ini pasti ya gitu untuk semua akses, mungkin tadi ada data penjualan, data customer, ini kita punya sistem sendiri gitu. Mungkin yang masih memanfaatkan tadi itu ya ada yang basis spreadsheet, Google Docs, dan itu kita aksesnya ya secara perusahaan. Kita kan juga ada email perusahaan sendiri, terus ada web perusahaan kami sendiri juga. Jadi itu yang kita manfaatkan untuk biar tidak tidak terbuka untuk umum gitu yang pasti. Dan untuk keamanan sendiri kan kita sama hacker ya. Nah itu juga kita pasti juga memitigasi itu dengan melock ya, atau kita tetap kasih password, atau nanti secara IT ya kan mungkin saya belum terlalu mendalami di IT ya, kebetulan juga bagiannya bukan di IT ini, tetapi dalam dasarnya nih kita pasti mengamankan sih untuk data-data ini, sistem kami, terus dari web kami sendiri itu juga tidak akan bisa diakses oleh umum kecuali memang yang kami buka atau publikasikan untuk umum. Kayak gitu. Jadi untuk sampai sekarang masih ya buat internal. Yes, betul sekali. Seperti tadi kayak Edis itu aplikasi itu kan juga aplikasinya kan dibuat dan ada APK-nya sendiri. Ini tidak bisa diakses umum gitu. Jadi pastinya yang bisa akses hanya kami secara ekosistem dan internal saja kayak gitu. Terus bagaimana perusahaan itu mastiin kalau itunya bener keamanan komunikasi sama informasinya yang dikumpulin selama campaign gitu gimana? Oke, kalau campaign ini kan berhubungan dengan iklan ya, berjalan ya. Tentunya kalau iklan ini kan kita sudah sebarluaskan ya Mas ya. Jadi mungkin kalau kita bahas ini sedikit nyambung di Meta ya. Di Meta, di Facebook, atau ini kan juga Meta masuk Instagram ya. Kita juga beriklan di sana. Jadi kalau untuk campaign sendiri secara iklan ya kita sebar publikasi, tetapi untuk data yang masuk kita collect, kita save itu pasti sudah tersistemasi kami melalui data tadi dari customer masuk iklan untuk perkenalan dulu, atau kita kan biasanya kan langsung kita teruskan ke CS ya, di customer service gitu yang akan handle, atau admin lah ya bahasanya, itu untuk interaksi sama customer dulu, terus untuk penjualan dan nanti akan mencapai closing ya kita sebutnya, atau terjual lah produknya, itu ya sistem kami tidak akan ya, karena itu pribadi ya dan internal, tentunya tidak akan ada yang bisa akses. Dan tentunya juga kalau dari campaign itu kan seharusnya otomatis dari bisa siapa saja ya masuk, cuman kalau kita sudah dapat datanya kita sebisa mungkin tidak menyebarluaskan kayak gitu. Dan pastinya data customer ini hanya kita yang collect dan tidak boleh, dan teman-teman di perusahaan pun juga sudah ada kontrak tersendiri gitu untuk kayak data ini tidak boleh tersebar luas seperti itu. Berarti itu ada nggak sistem manajemen yang ngelacak atau ngelola campaign-nya itu? Ngelola campaign, untuk ngelola campaign kan kita di sini tim advertiser ya, atau tim yang iklan gitu. Jadi setiap hari, setiap minggu kita juga ntar dievaluasi, dan biasanya kami ngelolanya itu adalah dashboard metric di Meta ya. Kalau yang pernah beriklan di Meta atau di Instagram mungkin cukup tahu ya, nanti mungkin dipelajari bisa nih untuk yang mengiklan gitu. Itu biasanya kita pengelolaan dan untuk checking evaluasi itu di ada metrik yang dari dashboard Meta itu sendiri langsung kayak gitu. Seperti itu. Untuk kayak kita ambil informasinya ya, kita biasanya tetap untuk evaluasi dan untuk collect datanya kita nanti sambungkan juga, nanti pakai untuk visualisasi juga ada nanti aplikasi mungkin teman-teman juga sudah biasa tahu, ada nama Locker Studio, terus ada beberapa aplikasi lain, mungkin kita juga sering pakai Canva ya, sama ada Canva. Nah itu untuk salah satu visualisasi aja dari si matrik atau data campaign-nya kayak gitu. Oh ya, saya ada yang terlupa tadi, harusnya di awal-awal ya. Gimana? Alamat perusahaannya. Oh gitu. Untuk saat ini untuk PT MSN sendiri itu ada daerah Bantul di Iya, Jalan Pleret. Iya, Jalan Pleret, daerah Imogiri Timur. Iya, betul sekali. Itu. Terus ini Kak, ada inovasi yang kayak inovasi baru gitu nggak yang bakal ada di perusahaan, kayak entah dari teknologi informasinya atau komunikasinya gitu? Oke, kalau sekarang kan mungkin kita udah erat banget ya Mas sama artificial intelligence gitu ya, AI gitu, AI ya, AI ya, AI gitu. Itu juga kita untuk inovasi ke depan sih secara luasnya
untuk jangka panjang jelas pasti ada ya Mas ya, kayak gitu. Misalkan nanti kita ini bukannya kita, kalau orang kan bilang kita tergantikan ya, tapi kita berusaha mungkin untuk berdampingan gitu dengan si AI ini gitu kan. Entah nanti mungkin kita kan punya tim customer service ya, biasanya kan juga teman-teman udah erat ya sama namanya ChatGPT juga. Nanti kita bisa untuk analisis atau kita sekedar butuh ini nih gimana cara interaksi atau komunikasi nih sama si customer, itu kata-kata atau mungkin apa ya kalimat nih yang sesuai gitu, apa kita manfaatkan untuk kesana juga gitu. Jadi apa ya, memanfaatkan teknologi ini untuk memastikan juga kinerja kita itu bisa maksimal, jadi bisa berdampingan kayak gitu. Mungkin salah satu tadi itu buat gimana sih kita kan kadang kalau tim baru gitu mungkin ya ada teman-teman mungkin baru belajar juga gitu, untuk komunikasi gimana sih untuk interaksi nih, nggak usah sama orang sama orang nggak kenal deh, sama yang dikenal aja mungkin ya. Kita kadang mungkin perlu bahasa seperti apa, atau mungkin teman-teman kita mau presentasi nih gitu kan, kalau presentasi sama tim atau apa, nah kita butuh nih, nah ini sebagai kita mungkin manfaatkannya untuk komunikasi dengan customer kayak gitu. Nanti ke depan mungkin pingin nih ada rencana kita jangka panjang untuk inovasi itu gitu loh. Bagaimana kita memudahkan sumber daya kita atau kinerja tim nih, atau mungkin di sini customer service yang bisa maksimal untuk interaksi dengan calon customer seperti itu kurang lebih. Ibaratnya AI itu jadi rekan kerja. Betul sekali, rekan kerja, dan mungkin nanti bisa mengintegrasi semuanya gitu. Mungkin juga tidak hanya secara buat komunikasi dengan customer, tapi juga nanti mungkin kita bisa nih dari data customer ini kita manfaatkan nih bisa untuk yang repeat order, dan nanti bisa untuk jangka panjang loyalitas customer kayak gitu. Untuk produknya mungkin mau di expand ke yang lain atau cuman herbal gitu? Untuk jangka panjang kemungkinan kita banyak sih ya Mas. Mungkin dari secara ekosistem kan produk kita juga ada kecantikan ya Mas ya. Iya, ada kesehatan, ada kecantikan, iya. Gitu mungkin masih dalam tahap riset juga gitu. Cuman ke depan itu ada rencana ke arah sana. Tapi untuk saat ini memang banyaknya tentang produk herbal itu sendiri yang masih kita push terus kayak gitu. Oke, ternyata ada fashion sama healthy juga ya. Healthy beauty ya, betul, beauty juga kayak gitu. Nah mungkin ini sebelum pertanyaan terakhir lah. Iya. Ada nggak rencana perusahaan buat ngadepin ini tren teknologi baru gitu? Oke, teknologi baru tadi ya, contoh tadi kayak AI gitu ya. Secara kurang lebih seperti tadi ya, kita pengen banget berdampingan dan manfaatkan sumber daya yang ada ini, manpower yang ada untuk bisa maksimal kinerja dan aktivitas pekerjaan operasional itu dengan pendampingan AI tadi gitu sih. Bisa mungkin nggak hanya dalam tadi ranah customer service komunikasi, tapi juga dalam ranah untuk accounting misal di finansialnya gitu. Jadi ke depan ini inovasi sejauh ini itu pengen bukan kerjasama, kita saling keterbukaan lah ya, istilahnya keterbukaan dengan teknologi yang baru, terus dengan inovasi yang ke depan, dan kita sangat terbuka sekali sih kayak gitu. Nggak menutup mata lah. Betul, iya, karena kan pasti sekarang aja juga semua juga pakai TikTok ya, juga semua itu kita juga pakai, kita konten, analyze dan semuanya juga, dan insya Allah itu menjadi salah satu poin ya untuk tetap memajukan juga perusahaan dan memanfaatkan inovasi teknologi baru seperti itu. Oke, yang terakhir ya Kak. Oke. Bagaimana teknologi TIK-nya itu digunakan ya? Maksudnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya. Oke, secara operasional kan tadi mungkin udah sempat spill dikit ya gitu. Mungkin menjelaskan detail lagi aja gitu. Untuk operasional saat ini dalam perusahaan mungkin tidak hanya tempat kami saja ya, tapi di luar sana mungkin sudah banyak juga melakukan ya gitu. Kita juga untuk komunikasi sama tim gitu. Kita kalau mungkin teman-teman juga mungkin pakai ya, kita juga pakai ada Trello, terus juga kita memanfaatkan sekali tadi ada Canva, itu kan sangat memudahkan ya. Terus tadi saya juga sempat sebut kita punya satu aplikasi itu untuk
input data penjualan ya tadi ada Edis gitu kan. Iya, itu sebenarnya untuk sangat mengefisiensi operasional gitu. Terus juga kita kan juga bekerja sama ya sama pihak ekspedisi gitu. Mungkin kayak teman-teman tahu ada JNT dan lain sebagainya. Gak apa-apa nyebut ya brand. Nah, JNE dan itu kita juga berkomunikasi gitu, juga memanfaatkan berbagai teknologi itu, seperti kita pasti pakai Telegram juga, terus kita juga pakai web dan pakai banyak sekali aplikasi WhatsApp bisnis, semuanya itu kita gunakan untuk mengefisiensi efektif teman-teman tim kita, teman-teman di kantor itu semuanya pasti sangat membutuhkan itu. Terus kita juga pasti untuk Google Meet ya pasti kan pakai ya sehari, terus Zoom. Nah itu kan sangat mengefisiensi. Mungkin ada beberapa kita juga punya tim yang work from anywhere ya, atau work from home juga gitu. Iya, apalagi WFA ya, WFH kita juga hybrid, dan juga kan mungkin saat ini kan banyak working mom ya gitu. Iya, mungkin ibu yang juga bekerja atau mungkin juga sambil mengurus rumah tangga, kita juga ada tim kami. Jadi itu nggak mungkin kan harus kita bekerja selama 24 jam, tapi sebisa mungkin kita maksimalkan waktu yang ada gitu untuk komunikasi. Itu ya tadi ya pakai WhatsApp bisnis pasti, terus Google Meet, Zoom. Nah itu mengefisiensi sekali, karena kan saat ini pekerjaan bisa dibuat mana aja ya Mas ya. Kayak gitu, mungkin malam kita bekerja, pagi, siang sore. Jadi untuk efisiensi waktu dan juga dengan teknologi ini sebenarnya pasti dilakukan sama dan kita juga terus melakukan dan terus mengikuti zaman gitu ya gitu ya. Live TikTok juga ya, nah itu kita juga insya Allah juga termanfaatkan untuk penjualan kita kayak gitu Mas Arif. Oke, ya kompleks banget ya. Betul. Ternyata nggak sederhana itu ya di betul sekali. Iya, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Betul sekali. Dan itu bagusnya tadi yang ngikutin perkembangan zaman, terus ya pokoknya teknologinya masih up to date lah, bagus lah. Dan kebanyakan ini karyawannya anak-anak muda ya. Iya, Gen Z. Banyaknya Gen Z semua. Gen Z yang fresh graduate mungkin ya. Betul, ada juga fresh graduate, dan justru malah kita sangat open banget sama teman-teman fresh graduate Gen Z karena masih relate ya gitu. Terus mungkin teman-teman kan sekarang ada content creator ya, itu juga makin banyak, yang kita juga sekarang memanfaatkan teknologi tadi itu ya, TikTok lah, ada affiliate juga. Nah itu semua isinya ya anak-anak muda gitu ya Mas ya, kayak teman-teman ini kayak gitu. Oke, mungkin kita cukupkan aja ya. Terima kasih banyak ke Kak Gita udah menjelaskan hampir detail itu perusahaannya itu. Sama-sama, semoga bisa jadi manfaat dan ilmu buat teman-teman semuanya. Amin. Oke, sekian dari kami. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Daftar MSN. Dadah.